Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Nah guys, di dalam resep kali ini saya mau sharing ke kalian jajanan pasar yang tidak akan pernah ada matinya, yaitu kue lapis. Nah ini lapis tapioka atau kanji ya guys. Jika kalian penasaran, simak terus videonya hingga selesai ya. Oke, langsung aja untuk bahan utamanya. Di sini ada tepung tapioka atau kanji seberat 350 gram, tepung terigu 150 gram dengan garam, kemudian 350 gram gula pasir. Selanjutnya di sini ada 400 ml santan instan atau 2 kotak. Kemudian 1 liter air matang suhu ruang. Untuk perasannya di sini ada 1 sendok makan coklat bubuk, vanilla ekstrak dan pandan essence ya guys. Oke guys, untuk langkah pertama ini saya akan campurkan bahan keringnya dari tepung tapioka, tepung terigu, kemudian garam. Setelah itu diaduk hingga merata, kemudian sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah berikutnya, siapkan wadah atau mangkok yang bersih, kemudian tuang 2 kotak santan instan, ditambahkan dengan 350 gram gula pasir, masukkan semuanya. Setelah itu tambahkan juga 500 ml air bersih suhu ruang ya, ini air matang ya. Setelah itu tinggal diaduk hingga gulanya larut, lalu sisihkan terlebih dahulu. Nah guys, kalau kuenya ini mau dijual, sebaiknya untuk santan, gula pasir, dan airnya direbus terlebih dahulu, kemudian dinginkan baru dipakai untuk membuat lapis ya. Oke, next kita akan tuang untuk bahan keringnya atau bahan tepungnya ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 500 ml air bersih suhu ruang, ini air matang ya, ingat. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan menggunakan balon wax ataupun garpu ya guys. Aduk terus hingga tidak ada bahan yang tepung yang gendel-gendel kayak gini ya guys. Kalau masih ada yang belum merata, kalian aduk terus sampai licin ya. Setelah itu tambahkan bahan cair tadi, campuran gula, air, dan santan ya. Masukkan semuanya sambil diaduk. Setelah semuanya tercampur hingga merata, jangan lupa untuk menambahkan vanila ekstrak, vanila cair, ataupun vanila bubuk ya. Aduk kembali hingga merata. Setelah itu, ini saya wajib saring ya guys kalau bikin lapis, supaya tidak ada tepung yang mengendap di bawah permukaan ya. Nah, salah satu contohnya kayak gini guys. Jika ada yang masih gerendel-gerendel kayak gini belum rata, tinggal diaduk-aduk kembali. Nah, ini kan sayang ya kalau dibuang. Setelah itu tinggal dibagi dua ya guys, dibagi dua sama rata. Yang satu akan saya kasih rasa pandan, dan di rasa pandan saya akan beri sedikit warna kuning karena saya mau warnanya hijau pupus ya. Dan tinggal diaduk hingga merata. Oke, untuk adonan yang rasa coklat, ini coklat bubuknya tinggal ditambahkan 1 sendok makan air panas. Aduk hingga coklat bubuknya larut. Setelah itu tuang ke adonan putih ya, aduk hingga merata, lalu sisihkan. Nah guys, untuk memastikan adonan coklatnya itu larut semua, ini saya saring untuk yang kedua kalinya ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan loyang kesukaan kalian. Ini saya pakai loyang ukuran 22 x 22 ya. Nah, untuk layer yang pertama ini saya mau pakai yang rasa pandan. Tuang 2 centong atau sesuai selera kalian, mau dituang berapa centong, 3 centong juga nggak masalah. Setelah itu dikukus di air yang sudah dididihkan terlebih dahulu ya. Ini saya jepit dulu supaya tidak jatuh untuk baking papernya. Nah, kalau ada gelembung-gelembung itu di atasnya tinggal disendokin aja guys, kemudian dibuang. Oke, ini jepitannya saya lepas. Kemudian untuk tutupnya jangan lupa dikasih serbet. Kukus selama 5-7 menit. Nah, sebelum dituang kalian sentuh terlebih dahulu dengan jari kalian. Kalau masih nempel jangan dituang, kalau udah nggak nempel artinya udah siap dituang untuk adonan berikutnya ya. Nah, sebelum menuang adonan berikutnya wajib diaduk terlebih dahulu ya, karena tepungnya itu mengendap di bawah permukaan semua. Tuang secara perlahan-lahan aja, jangan terburu-buru, jangan terlalu tinggi-tinggi, nanti menyebabkan itu adonan yang bawahnya itu bisa bolong ya guys. Nah, kalau ada ini gelembung-gelembung tinggal disendokin lagi. Lakukan semuanya begitu ya per lapisnya. Lakukan hingga selesai ya.
Oke guys, akhirnya ini udah adonan yang paling terakhir. Nah, kalau paling terakhir kita steam selama 30-40 menit ya. Nah, ini setelah matang, benar-benar matang dan tanak, angkat lalu biarkan benar-benar dingin terlebih dahulu di suhu ruang ya. Setelah benar-benar dingin di suhu ruang, kemudian masukkan kulkas semalaman, besoknya baru dipotong ya. Selamat pagi, ini hari berikutnya, ini udah keluar dari kulkas. Kalian lihat guys, ini mulus banget atasnya. Sedikit sharing, ini saya melakukan sedikit kesalahan guys. Saya kurang mengoles minyaknya dan ini akhirnya baking papernya nempel, agak nempel ya. Lain kali kalau bikin lapis nggak perlu dikasih kertas baking, nggak apa-apa guys, tinggal diolesin minyak aja tipis-tipis. Nah, selanjutnya ini dipotong sesuai selera kalian ya guys. Sebenarnya ini hasilnya cantik, cuman karena kesalahan dari baking papernya yang di sebelahnya itu jatuh, akhirnya ya begini. Nggak apa-apa guys, ini tetap saya sharing walaupun agak sedikit ada kesalahannya, tapi tetap jadi lapis yang enak dan cantik, cuman pinggir-pinggirannya aja jadi kurang sempurna. Nah, kalian wajib coba, tetap wajib coba guys resep ini. Ini enak banget, rasa pandannya itu kerasa banget dan coklatnya itu kalau kalian lebih suka coklatnya lebih tajam, kalian tinggal tambahkan 1 sendok makan lagi guys. Oke, ini setelah diiris-iris, ini kalian lihat guys, bisa disuir per lapisnya. Ini kenyal dan manisnya itu pas, gurih, dari santannya itu kerasa. Pokoknya kalian wajib banget coba ya. Nah, kalau kalian mau dijadikan ide jualan, kalian tinggal sesuaikan aja dengan harga di daerah dan modal kalian masing-masing ya. Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Tinggal dikasih stiker thank you biar lebih cantik dan menarik pembeli. Oke, jangan kemana-mana karena masih ada satu resep kue lapis lagi yang gak kalah enaknya dan mudah juga. Tonton terus videonya nggak selesai ya. Thank you. Teksturnya yang kenyal, rasanya yang manis, gurih, dan enak banget. Nah guys, assalamualaikum, apa kabar, sehat? Nah, di dalam video kali ini saya mau berbagi resep ke kalian, yaitu tutorial cara membuat lapis tapioka. Jika kalian penasaran, ikutin videonya hingga selesai ya. Oke, untuk bahannya di sini ada 360 gram tepung kanji atau tapioka. Lalu di sini ada 150 gram tepung terigu serbaguna atau pro sedang. Kemudian di sini ada 350 gram gula pasir. Kemudian di sini ada 400 ml santan instan atau kalian bisa pakai yang fresh ya. Lalu 1 liter air matang suhu ruang, nanti saya bagi 2. Kemudian di sini ada vanila ekstrak atau vanila cair, kemudian 1/4 sendok teh garam ya. Oke guys, untuk langkah pertama tinggal campurkan bahan kering, campurkan tepung tapioka dengan tepung serbaguna atau pro sedang. Kemudian tinggal aduk hingga merata ya. Setelah diaduk hingga merata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Oke, di wadah lain yang bersih, masukkan gula pasir, garam, kemudian 500 ml air bersih suhu ruang. Ini air matang ya guys. Setelah itu tinggal diaduk-aduk menggunakan spatula atau balon wig sampai gulanya larut ya. Nah, setelah gulanya larut, nanti tinggal dimasukkan aja santan instannya, masukkan semuanya 400 ml. Setelah itu tinggal diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Dan jangan lupa untuk memasukkan juga vanili cair ya guys. Aduk-aduk kembali. Kemudian sisihkan terlebih dahulu ya. Oke guys, untuk langkah selanjutnya tinggal masukkan aja air matang suhu ruangnya yang 500 ml ke dalam campuran tepung terigu dan tepung kanji ya. Setelah itu tinggal diaduk-aduk hingga semuanya larut dan tercampur merata ya guys. Nah, setelah benar-benar udah tercampur merata, kemudian masukkan bahan cair campuran santan dengan air dan gula tadi di awal ya. Masukkan ke dalam bahan tepung sambil diaduk-aduk ya guys supaya semuanya merata. Nah, setelah semuanya tercampur merata, kemudian ini saya saring. Ini saya kalau bikin lapis wajib tak saring ya guys. Kalian mau saring atau tidak terserah. Karena biasanya masih ada tepung di endapan terakhir itu gerindil-gerindil ya guys. Kemudian tinggal diaduk-aduk kembali.
Nah, untuk perasannya di sini saya menggunakan 2,5 sendok teh kopi, kemudian tambahkan 2 sendok makan air panas. Setelah itu tinggal diaduk-aduk. Untuk rasanya kalian bisa ganti dengan rasa lain ya guys, bisa diganti pandan atau mocha ataupun taro atau yang lainnya. Setelah itu tinggal dibagi adonan putihnya menjadi 2. Yang satu adonan saya kasih rasa kopi, yang satunya original putih rasa santan biasa ya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata ya. Setelah diaduk-aduk hingga tercampur merata, kemudian yang rasa kopi ini saya saring kembali. Penyaringannya 2 kali. Kalau yang putih udah saya saring 1 kali aja cukup ya. Nah, siapkan loyang, olesi dengan minyak tipis-tipis, olesi dengan merata. Kemudian kalian bisa alasi dengan daun pisang kalau ada. Punyaku ini tak olesi dengan minyak dan dialasi dengan kertas baking bagian bawahnya aja ya guys. Kemudian jangan lupa siapkan air, biarkan mendidih. Oke, sebelum dituang untuk bahan lapisnya jangan lupa harus diaduk terlebih dahulu supaya tidak ada endapan ya. Setelah itu tinggal tuang, sesuaikan menurut selera mau dituang berapa centong. Ini saya pakai 2 sendok sayur ya guys. Nah, kalau ada gelembung-gelembungnya ini tinggal diambilin, disendokin aja, atau kalian bisa tusuk menggunakan tusuk gigi. Setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam tempat pengukusan, tutup kemudian steam per layernya 7-10 menit. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kainnya. Nah, sebelum dituang bahan selanjutnya, layer selanjutnya kalian sentuh dulu dengan jari kalian. Kalau tidak lengket artinya udah siap untuk ditimpa dengan adonan berikutnya. Ini lakukan hal yang sama ya, 2 sendok juga dituang. Kemudian kalau ada gelembung-gelembung tinggal disendokin juga. Kemudian steam lagi, tutup dan lakukan hal yang sama sampai selesai ya guys. Oke guys, ini sudah sampai di layer yang paling terakhir, tinggal dituang layer kopi ya. Ini yang rasa kopi, tuang hati-hati. Kemudian untuk layer terakhir kalian tinggal steam antara 30-40 menit biar tanak ya guys. Nah, setelah 40 menit ini saya buka tutupnya. Ini saya melakukan kesalahan lagi guys. Kainnya itu nempel ke adonan lapisnya, jadi permukaannya itu kurang rata ya, kurang bagus, tapi tetap jadi lapis yang enak. Nah, kayak gini. Setelah itu tinggal diangkat dan biarkan benar-benar dingin dulu ya. Setelah benar-benar dingin di suhu ruang, kemudian masukkan kulkas kira-kira 4 jam. Ini saya semalaman di kulkas. Selamat pagi, ini udah hari berikutnya, lapisnya udah benar-benar set dan siap untuk dipotong. Nah, untuk cara melepaskannya tinggal disisir bagian pinggir-pinggirannya menggunakan pisau plastik, atau kalau enggak kalian pisau dialasi dengan plastik juga enggak apa-apa ya, bisa juga. Nah, ini saya ambil satu plastik bersih, saya tak taruh di atasnya, kemudian saya balikan supaya tidak nempel di talenan saya guys. Hentakan ini sedikit, kemudian mudah banget untuk dilepaskan. Nah, untuk baking papernya ini makasih, udah tidak diperlukan lagi sekarang. Kita lepas dan buang ya. Nah, untuk cara memotongnya ini pisaunya saya alasi dengan plastik ya guys. Atau kalian bisa dioles tipis-tipis dengan minyak goreng. Atau kalian bisa juga pakai pisau plastik atau pisau yang benar-benar tajam ya. Nah, kayak gini tinggal dipotong. Hasilnya itu cantik banget guys. Nah, kalian udah bisa lihat guys, ini hasilnya. Cantik, mulus, per layernya itu sama ya, 2 sendok sayur. Ini hasilnya itu elastis banget, lentur ya guys, bisa disuir per layernya. Nah, kayak gini. Ataupun bisa dipuntir-puntir juga nggak bakalan patah ya guys, karena ini terbuat dari tapioka ya, kalian lihat sendiri. Nah, jajanan satu ini, kue lapis ini banyak banget dicintai orang ya. Di pasar-pasar juga masih banyak banget dijual. Pokoknya nggak pernah ngebosenin, ngangenin iya. Pokoknya kalian wajib banget coba ya guys, kalau kalian pecinta jajanan pasar yang satu ini. Nah, untuk jenis potongannya kalian sesuaikan aja menurut selera kalian masing-masing, mau dipotong seperti apa dan bagaimana bentuknya.
Nah pokoknya kalian wajib banget coba resep ini guys, kalian gak bakalan kecewa, hasilnya memuaskan. Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you in the next video. Thank you. Wassalamualaikum. Bye-bye.